sampai bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita berdoa. Benar ya Allah bahwa Engkaulah gunung batu di dunia ini. Tuhanlah tempat kami berlindung sehingga kami bisa berasa nyaman. Bapa yang baik, pada hari ini kami akan belajar. Tuhan tolong ajari kami Bapa, bantu kami supaya bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita sampai kepada tema yang keempat, yaitu Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Dipersiapkan nanti yang menjadi bahan Alkitab kita dari Mazmur 107 ayat 29 dan juga cerita Alkitabnya nanti dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Allah hadir dalam berbagai gejala. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini, ya. Gambar yang pertama itu adalah gambar gunung meletus. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar sedang mengalami kebanjiran, ya, sampai rumahnya terendam banjir. Yang ketiga ini kebalikan, ya, ini kekeringan. Dan yang keempat ini yang paling mengerikan, yaitu tsunami. Coba perhatikan kembali gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar dari gempa bumi. Gempa bumi yang menyebabkan semuanya menjadi rusak. Bahkan tanah-tanahnya juga semuanya jadi hancur berantakan. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar longsor. Dan gambar yang ketiga adalah badai petir.
Dan gambar berikut ini yang masih sampai sekarang ya, yaitu Gunung Sinabung kembali erupsi ya. Jadi dalam gambar ini warga meninggalkan rumahnya saat Gunung Sinabung kembali meletus, yang sampai saat ini juga masih tetap erupsi. Nah, dari semua gambar tadi, Ibu mau bertanya, itu gambar apa sebenarnya itu? Apa yang kamu lihat di sana? Iya, itu adalah gambar bencana alam. Nah, itu yang disebut dengan bencana alam. Tadi ya, ada gambar longsor, gempa bumi, kebanjiran, kekeringan, semuanya itu termasuk dalam bencana alam. Nah, kita sudah sering mendengar terjadi bencana alam. Tetapi apa sih sebenarnya yang disebut dengan bencana alam itu? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Jadi ketika terjadi gambar-gambar yang Ibu tunjukkan tadi, maka hal itu sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Seperti yang terjadi pada tahun 2004 ya, tsunami di Aceh itu menewaskan bahkan beribu-ribu orang ya, otomatis populasi manusia itu banyak berkurang. Demikian juga ketika terjadi gempa di Jogja, maupun yang terakhir yang tahun lalu, tahun 2018 ada terjadi gempa di Ambon. Itu juga menewaskan berbagai manusia. Nah, makanya dikatakan bencana alam itu adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bukan hanya manusia yang kehilangan nyawa, bahkan mereka juga kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan semuanya hilang. Mata pencaharian juga hilang. Itu kalau terjadi bencana alam seperti kebanjiran, gempa bumi, atau kekeringan juga, terutama kalau di wilayah pertanian. Kalau terjadi kekeringan itu pasti akan mengakibatkan kelaparan. Itu juga disebut sebagai bencana alam. Yang termasuk bencana alam itu apa saja? Misalnya banjir, tadi sudah dilihat gambarnya ya. Kemudian gunung meletus, kemudian badai ya. Kalau di wilayah Amerika sana itu paling sering terjadi badai ya, bahkan nama-namanya sangat banyak. Memang kalau di wilayah Indonesia masih sangat jarang terjadi yang namanya badai. Tapi kalau di wilayah Amerika dan juga ada yang namanya badai angin, ada juga badai pasir, ada badai salju, bermacam-macam, dan semuanya itu akan sangat berdampak kepada populasi kehidupan manusia. Longsor juga, dan juga tsunami ya. Tsunami yang 2004 itu melanda Indonesia, wilayah Aceh. Itu hancur-hancuran. Kota Aceh itu hancur berantakan, berkeping-keping, bahkan sampai sekarang itu masih dalam tahap pemulihan. Gempa juga, kemarau atau kekeringan, dan juga petir. Nah, ketika terjadi bencana alam ini, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena memang alam ini bukan berada di kendali manusia. Siapa pengendalinya? Yuk kita langsung belajar Alkitab dulu ya. Kita buka dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kalau sudah dapat, di sana bercerita tentang angin ribut diredakan. Nah, jadi ini juga bencana alam, yaitu angin ribut ya. Nah, kita langsung melihat ceritanya. Bagaimana sebenarnya ketika badai hidup ataupun segala bencana alam menimpa manusia. Nah, pada hari itu, waktu hari sudah petang, dicatat di sana seperti itu ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kemudian Yesus dan murid-muridnya meninggalkan orang banyak, lalu mereka bertolak
mereka dalam satu perahu. Nah, karena sudah lelah mengajar, kemudian di dalam perahu itu Tuhan Yesus tertidur, melepaskan segala kepenatannya. Namun tiba-tiba terjadi angin taufan, badai yang sangat besar. Di sana dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, itu yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sama seperti kita juga ketika menghadapi berbagai bencana alam, pasti kita merasa takut, pasti kita merasa panik, dan pastinya memang kita bijak kalau kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka memanggil Tuhan Yesus, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bangun, kemudian dikatakan Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu tahu anak-anak apa yang terjadi? Ternyata angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, hebat ya. Bahkan Tuhan Yesus bisa berbicara kepada alam. Dia bisa menghardik alam. Dia berkata kepada alam, "Diam, tenanglah." Maka alam itu pun menjadi tenang. Sungguh luar biasa ya. Kemudian Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya. Ya, kenapa dimarahi? Ya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kemudian murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, ibu mau bertanya, siapa sebenarnya Yesus itu? Iya, dia adalah Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah yang turun mengambil rupa manusia supaya kita manusia memperoleh keselamatan karena kita ditebus dosa kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak mengherankan kalau semua alam ciptaan juga tunduk kepada Yesus. Karena apa? Ya, karena dialah pencipta, bahkan penguasa alam semesta ini. Apa yang mau kita pelajari dari cerita Alkitab itu? Pesannya yang pertama adalah semua yang ada di alam ini berada di bawah kendali Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bila kita takut, kita memohon agar Tuhan Yesus yang menolong. Allah turut bekerja dalam segala pergumulan hidup kita. Bahkan dalam menghadapi badai alam sekalipun, Tuhan turut hadir serta menolong dan menyelamatkan kita. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat 15, di sana dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Jadi ketika kita dalam berbagai persoalan, Tuhan juga mengajak kita supaya berseru, memanggil nama Tuhan, bukan mencari kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi bertanya kepada dukun. Tidak boleh ya. Tuhan mengajari kita supaya kita berseru hanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Mazmur pasal 121 ayat 17 juga di sana dikatakan, "Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu." Di ayat ke-18 dikatakan, "Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan selama kita melakukan hal-hal yang benar. Tetapi kalau kamu tidak melakukan yang benar,
wajar dan seharusnya harus takut. Tetapi ketika kita melakukan hal yang tidak benar, Tuhan mengajarkan kita supaya bertobat. Kemudian kita kembali kepada Tuhan, memanggil namanya, memohon ampun, maka yakinlah Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan selalu memelihara kita. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan berkuasa dalam alam semesta. Semua yang terjadi di dunia ini ada di bawah kendali Tuhan. Jangan takut terhadap apapun, tetapi cukup hanya takut dan hormatlah kepada Tuhan semesta alam. Kalaupun ada manusia-manusia yang jahat, yang memikirkan untuk menyingkirkan atau menyakiti kamu, yakinlah Tuhan akan selalu menjaga dan memeliharamu. Dan ingat, Tuhan itu peduli dan menolong murid-murid saat menghadapi bencana alam. Kita juga harus meneladaninya dengan peduli dan mau menolong saudara kita yang menghadapi bencana alam. Caranya bagaimana? Dengan cara mengunjungi mereka, membantu secara langsung. Kita menolong mereka, kemudian kalau bisa kita memberikan sumbangan. Dan kalaupun tidak bisa memberi sumbangan secara langsung, kita juga boleh mendoakan mereka. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk selalu saling menolong, sama seperti Tuhan Yesus yang mau menolong murid-muridnya. Ya, kita akan sama-sama bernyanyi. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork to not good. My God is so big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. God is so good, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa Engkau memang penguasa segenap kehidupan kami. Bahkan di dalam bencana alam sekalipun Engkau senantiasa turut dan peduli serta menolong kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak takut terhadap apapun. Terpujilah Engkau ya Allah, penguasa segenap kehidupan kami. Di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. God bless you.